Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas kesalahan imam di dalam sholat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang basmalah. Intinya kadang basmalahnya dikeraskan tapi lebih sering untuk diapakan? Disirkan. Kita terus. Kesalahan kedua, kesalahan di dalam cara membaca Al-Fatihah. Berkata Ummu Salamah ketika ditanya bagaimana bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Fatihah. Yang bertanya orang yang belum pernah berjamaah dengan Nabi SAW karena tidak sezaman. Yang bertanya tabi'in. Nabi sudah wafat, dia baru lahir. Jadi nggak tahu bagaimana bacaan Nabi SAW ketika mengimami. Maka berkata Ummu Salamah, kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Kata Ummu Salamah, beliau membaca Al-Fatihah dengan memutus bacaannya seayat demi seayat. Beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim lalu berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin juga berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim berhenti. Malik yaumiddin juga berhenti. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Imam Ad-Daruqutni dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Lalu kata masih Ummu Salamah, kana idza qara'a qata'a qira'atahu ayatan. Yaqul Bismillahirrahmanirrahim thumma yaqif. Thumma yaqul Alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif. Thumma yaqul Ar-Rahmanir-Rahim thumma yaqif. Malik yaumiddin thumma yaqif. Beliau apabila membaca, beliau memutus bacaannya seayat demi seayat. Beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim lalu berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin lalu berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim lalu berhenti. Maliki yaumiddin lalu juga berhenti. Berkata Abu Amr Ad-Dani ketika menjelaskan kenapa harus waqaf, harus berhenti.
Beliau menyatakan wa mimma yambaghi lahu ay yaqifa ala ru'usil ay li'annahunna fi anfusihinna maqati. Di antara hal yang harus dilakukan oleh makmum adalah berhenti di setiap akhir ayat. Kenapa? Karena di ayat tersebut memang ada tanda pemberhentian. Oleh karena itulah disebutkan oleh para ulama seperti riwayat Ad-Dani dalam kitab Al-Qira'at disebutkan waqad kana jama'atum minal a'immati salifin wal qurra al-madiyin yastahibbuna al-qata' alaihin wa in ta'allaqa ba'duhum bi ba'd lima dzakarna min kauniha maqati. Jamaah para imam zaman baheula dan ahli qiraat zaman yang lalu mensunnahkan memutus ayat demi ayat. Berhenti di setiap akhir ayat, walaupun satu ayat dengan ayat yang lain berkaitan maknanya. Itu disebabkan karena sudah kita terangkan di ayat itu, di mushafnya ada maqati, ada pemutus. Oleh karena itulah maka Imam Abu Amr menyatakan annahu kana yaskutu ala ra'si kulli ayah. Abu Amr ini berhenti di setiap akhir ayat lalu berkata innahu ahabbu ilayya idza kana ayah ayaskuta indahu. Wa qad waradatis sunnatu aidan bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna istimalihi al-taqti thumma saqa al-hadits as-sabiq. Kata Abu Amr, memutus bacaan setiap akhir ayat lebih aku sukai untuk berhenti. Dan ada sunnah dari Rasul SAW tentang hal itu ketika berhenti di setiap akhir ayat lalu membawakan hadis dari Ummu Salamah yang tadi disebutkan. Lalu berkata, wa hadhi sunnah tarakaha aktsaru qurra'i hadzal zaman. Inilah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para pembaca di zaman ini. Bahkan disebutkan fatasma'uhum hatta fis shalah yaqra'una al-Fatihah bi nafsi wahidah. La yaqifuna ala ru'usil ay a'radu anis sunan. Kadang-kadang kau mendengar ada imam membaca Al-Fatihah dalam sholat hanya satu nafas. Dari mulai malah bismillahnya dijaharkan. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu satu nafas. Maka mereka berpaling dari sunnah yang dicontohkan dari Nabi SAW. Oleh karena itulah salah satu di antara kesalahan imam dalam masalah ini adalah membaca Al-Fatihah beberapa ayat hanya dengan satu nafas. Tapi kesalahan ini tidak sampai kepada keharaman atau kebid'ahan, hanya sampai kepada amalan yang mafdul. Mafdul itu apa? Kurang utama. Kenapa disebut kurang utama? Karena contoh dari Nabi SAW adalah tidak menyambung tapi memutus. Hal ini juga didasarkan kepada hadis bahwa
pahala bagi kalian adalah di setiap akhir bacaan kalian. Dan dihitung per huruf, satu hurufnya 10 kali lipat. Karena itu lebih disunnahkan untuk membaca seayat demi seayat lalu wakaf di setiap akhir ayat tersebut. Ini kesalahan yang pertama. Tapi sekali lagi kalau ada imam yang membaca Al-Fatihah satu nafas, selama tajwid makhrajnya benar, tidak ada huruf yang terlewat, tidak ada huruf yang ditambahkan, maka sah keimamannya, bacaannya, dan tidak dianggap berdosa atau terjerumus ke dalam kebid'ahan, hanya dianggap mafdhul, meninggalkan yang afdhal. Kesalahan kedua adalah ini yang banyak. Idh annahum kathirul lahan fi qiraatiha wa rubbama yasqatuna harfan minha wa yubaddiluna harfan bi hurufin ukhra kay yaqulu zai bil zai badlu zal al mu'jamah aw yaqulu alhamdulillah bil ha badul ha aw yaqulu dhallin bil dha al musyaddad badlu dha. Ada kesalahan kebanyakan imam demi mengejar lagu, demi mengejar irama. Kadang-kadang membuang huruf, sebagian huruf, atau mengganti huruf yang sebenarnya dengan huruf lain, seperti huruf zai sebagai pengganti za, atau ha pengganti ha. Harusnya alhamdulillah, ini alhamdulillah. Atau al-dhalin dengan dha sebagai pengganti dha. Harusnya al-dhalin, ini al-dhalin. Atau kadang-kadang menambahkan huruf. Di kalangan orang bodoh, tapi dia berbicara dengan kebodohannya. Seperti menambah huruf hamzah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka-nya itu dia wakaf tanpa nafas. Seolah-olah ada dua, mungkin ada sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berpikir dengan kebodohannya. Sebab apa? Kata dia, kata otak dia, antara ka, iyyaka na'budu itu kata yang berbeda. Maka harus ada wakaf di sana tanpa nafas. Ini kebodohan yang nyata. Karena apabila bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu itu dituliskan seolah-olah setelah ka itu ada huruf hamzah yang disukun, kan gitu ya. Kalau ada huruf hamzah di sana yang disukun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hamzah yang disukun dan ini penambahan huruf. Ini keliru besar, merubah atau menambah huruf yang disukun sehingga tampak dalam bacaan berhenti dalam ka tanpa nafas. Ada dua kemungkinan, mungkin dianggap ada sakta, mungkin dianggap ada huruf hamzah yang disukun sehingga dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang pernah dengar imam baca gitu? Ya, ini kebodohan. Apalagi di dalam alhamdulillah ada alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Antara hi dengan rabbil alamin diputus. Dengan anggapan antara hi lillahi dengan rabbil alamin dua kata yang berbeda. Ya betul, itu dua kata yang berbeda. Tapi tidak harus diputus pengucapannya. Dalam semua bahasa kita tidak ada
ketika berbicara memutus kata per kata, enggak. Dengan memutuskan ucapannya, umpamanya saya pergi ke masjid, apakah harus seperti saya pergi ke masjid? Hanya kata antara saya pergi ke masjid itu kata yang berbeda? Enggak. Langsung saja satu nafas tanpa berhenti saya pergi ke masjid. Itu dalam semua bahasa. Dalam bacaan juga begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanpa harus ada yang diputus bacaannya. Orang bakal paham maknanya, tidak akan keliru. Demikian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara ka dengan na'budu dan ka nasta'in tidak perlu diputus. Dengan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti menambah huruf apa? Huruf hamzah yang disukun atau dianggap ada saktah di sana, dan ini kekeliruan. Jadi kesalahan imam kadang merubah makhraj satu huruf dengan makhraj huruf lain, atau menambah huruf seperti tadi ka-nya berhenti seolah-olah ada hamzah yang disukun, atau seolah-olah ada saktah di sana padahal tidak ada. Ya. Berdasarkan hal itu maka pelajari ilmu qiraah, tajwid dan makhraj, apalagi nahwu. Itu tajwid dan makhraj bagian dari ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Orang yang awam, yang nggak faham tentang nahwu, tentang qiraah, tentang tajwid dan makhraj, mereka akan membaca dengan kebodohannya dalam masalah itu sehingga merubah bacaan. Demikian juga kesalahan berikutnya adalah du'aul ma'mumin asna'a qira'atil imamil fatihah wa indal intiha minha wa tanbih ala aghladin fi ta'min wa asna'i qira'atil imam. Ada kesalahan makmum, ada juga di sini kesalahan imam. Ketika imam sedang membaca Fatihah, ada makmum yang berdoa di tengah-tengah bacaan Fatihah, menambahkan doa. Seperti ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada makmum yang menjawab ista'antu bika ya Rabbi. Jadi ketika imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung si makmum berdoa ista'antu bika ya Rabbi. Direspon oleh dia. Isinya, responnya dari segi sikap dan arti betul maknanya. Tapi ini tidak diajarkan, diperintahkan oleh Rasul SAW makmum berdoa di beberapa ayat tertentu dari bacaan Al-Fatihah. Atau ketika ihdinas siratal mustaqim, ada makmum yang berdoa rabbighfirli wali walidayya. Atau ketika waladhdallin sebelum amin rabbighfirli wali walidayya, lalu amin. Dia menambahkan doa sebelum mengatakan amin. Di mana kesalahannya itu bagian yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, tapi oleh orang zaman sekarang ditambahkan dan dianggap bagian dari agama. Menambah-nambah doa sebagai bagian dari ibadah tanpa dalil dari Nabi SAW itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi nggak nyontoh kepadaku, itu ditolak. Ketika Nabi SAW
tidak mengajarkan itu lalu kita tambahkan, itu tertolak. Dan selain tertolak, terancam dengan azab. Kita tidak memvonis orang itu pasti ke neraka, enggak. Tapi terancam dengan azab. Nabi SAW menyatakan, Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Di zaman nabinya tidak ada, ditambah-tambahkan. Karena setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Ini ancaman. Oleh karena itu, maka jangan tambahkan apapun termasuk doa. Baik ketika di tengah-tengah bacaan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ada orang ista'anta bika ya Rabbi. Ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Jadi aminnya itu telat nantinya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkus sunnah fi ta'minil imam. Imam meninggalkan sunnahnya mengaminkan bacaan Fatihah secara jahar. Jadi imam juga membaca amin seusai membaca Al-Fatihah. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraatil Qur'an, rafa'a sautahu wa qala amin." Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, dengan suara keras beliau bilang amin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan hadis ini derajatnya sahih. Berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini, fil hadithi masyru'iyatu raf'il imam sautahu bita'min. Di dalam hadis ini tergantung dalil disyariatkannya imam membaca amin secara keras. Wa bihi yaqulu asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum minal a'immah. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan imam-imam yang lainnya. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari memberi judul ketika menerangkan hadis-hadis imam itu membaca amin secara keras. Imam Bukhari memberi judul bab jahrul imam bita'min. Bab imam mengeraskan suara amin. Lalu diterangkan beberapa hadis di bawahnya tentang hal ini. Lalu berkata Imam Bukhari setelah mengutip hadis-hadis tadi, Ammana Ibnu Zubair wa ma wara'ahu hatta inna lil masjid lajjah. Ibnu Zubair mengaminkan bacaan Fatihahnya secara keras dan bersamaan dengan itu makmum di belakangnya juga ya, sehingga masjid itu bergemuruh dengan suara amin. Dan ini di masjid-masjid kita sekarang begitu ya enggak? Imamnya ada yang tidak amin setelah waladhdallin. Kemudian imamnya tidak amin seolah-olah itu hanya kewajiban makmum. Berkata Nafi itu pembantunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar orang yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Nafi, karena Ibnu Umar la yadda'uhu. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya. Maksudnya selalu mengatakan amin dengan keras, wa yahudduhum, dan menganjurkan, memerintahkan kepada mereka. Dalam satu hadis Nabi SAW kata Abu Hurairah, idza ammana al-imamu fa amminu
Fa innahu man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam amin, aminlah kalian. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, wa idza tarajjaha anna al-imam yu'amminu wa yajharu bihi fil jahriyah kama tarajjama bihi al-musannif ay al-Imam al-Bukhari wa huwa qaulul jumhur khilafan lil kufiyin wa riwayat an Malik. Kata Imam Ibnu Hajar, apabila sudah jelas bahwa imam mengaminkan, maka dikeraskanlah suara amin ini oleh makmum juga. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Bukhari, dan ini termasuk pendapat jumhur. Berbeda dengan orang-orang Kufah, ada riwayat dari Imam Malik, yusirru bihi mutlaqan. Imam mensirkan bacaan Fatihahnya secara mutlak. Dan yang dijaharkan aminnya adalah hanya dalam sholat-sholat jahriyah. Seperti subuh, maghrib, isya, sholat Jumat. Nah, dibaca Al-Fatihah secara jahar, maka aminnya juga jahar. Adapun kalau dalam sir, maka sir juga. Seperti zuhur dan asar sir, aminnya juga sir. Kecuali perkataan Imam Malik, baik sir ataupun jahriyah, imam membaca aminnya secara sir. Walaupun maghrib, subuh, dan isya. Ini pendapat yang menyimpang dari pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hal itulah maka ada riwayat. Kata Imam Bukhari, qala Ibnu Syihab wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Kata Ibnu Syihab, Nabi SAW mengatakan amin dengan suara keras dan terdengar oleh makmum. Bahkan kata Imam Bukhari, perkataan Rasul SAW ida ammanal imamu fa'aminu alal wujubi ta'min al makmum. Makmum wajib mengatakan amin, dan ini yang diperkuat oleh Imam Asy-Syaukani. Dengan syarat imam mengatakan amin. Sebab Nabi SAW mengatakan idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mengatakan amin, aminlah kalian. Kalau tidak, berarti tidak. Dan ini menunjukkan wajibnya imam untuk mengatakan amin, sehingga makmum pun terkena kewajiban seperti ini. Berkata Ibnu Hazm, wa amma qalu amin fa innahu kama dzakara biqaulihi al-imam aw yaquluhu al-imam wal munfarid nadban wa sunnah. Kata Imam Ibnu Hazm, adapun ucapan amin maka ini dikatakan oleh imam dan munfarid, tapi hukumnya sunnah atau mandub. Wa yaquluha al-ma'mum fardhan wala budda. Adapun makmum wajib. Jadi kalau imam sunnah, sendirian juga sunnah. Tapi kalau makmum ini wajib. Itu kata Imam Ibnu Hazm yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Muhalla. Dari sinilah maka kita mengetahui bagaimana cara mengatakan amin ketika sholat berjamaah. Jadi kalau sholatnya sir seperti zuhur dan asar, maka aminnya sir. Kalau bacaannya jahar seperti maghrib, isya dan subuh, juga sholat Jumat, sholat Id, jahar Fatihahnya, maka aminnya juga jahar.
baik bagi imam ataupun bagi makmum. Ya. Inilah penjelasan beberapa kesalahan imam dan makmum di dalam hal bacaan Fatihah dan Amin. Ya, cukup sampai di sini pagi ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari kalian silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Danis dari Marga Asih. Ustadz izin bertanya, jika tadi dibahas bahwasannya menyambung ayat ke ayat dalam satu nafas itu mafdul, namun jika di luar sholat itu apakah tetap mafdul? Kalau apa? Di luar sholat. Bagaimana dengan di luar sholat? Iya. Kalau di luar sholat dibolehkan menyambung ayat yang satu dengan ayat yang lain walaupun terpisah oleh apa? Oleh akhir ayat. Bahkan kadang-kadang disunahkan disambung. Seperti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena tidak bisa dipisahkan makna dari dua ayat itu. Kalau fawailul musallin sudah aja berhenti. Celaka orang yang sholat. Lalu berhenti di sana dan tidak melanjutkan, maka orang salah paham. Jadi lebih utama disambung dengan alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk juga umpamanya ada ayat yang dua ayat ini bersambung maknanya, satu syarat, satu jawab. Atau secara maknawi dua itu harus disatukan bacaan. Seperti berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, kan itu akhir ayat. Terus wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Disunnahkan bagi para qurra untuk menyambung dua ayat ini. Kullu man 'alaiha faniu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Walaupun itu di dalam sholat, ya dalam sholat. Jadi kita hanya berbicara tentang bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Adapun surat selain Al-Fatihah tidak dibahas oleh para ulama. Bahkan ada pembahasan, ada lebih utama untuk disambung antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya? Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Sabri, saya dari Nias. Sabri dari Nias. Nias Gunung Sitoli. Ingin bertanya apa hukumnya sholat dalam keadaan ngantuk? Syukron. Apa hukumnya sholat dalam keadaan ngantuk? Tidak boleh. Tidur dulu. Karena dikhawatirkan ngigau dia, salah baca. Allah berfirman, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan sakar. Sakar ini bahasa kita yang mabuk. Apa makna mabuk? Mabuk itu hilangnya kontrol akal pada fikir, pada ucapan dan tindakan kita. Jadi ngomongnya dan tindakannya itu tidak terkontrol oleh akal. Ngomongnya itu di luar kontrol akalnya. Jadi ngomong yang ngaco. Jalannya juga nggak benar. Zigzag, nelonjong gitu kan. Nah itu mabuk. Nah mabuk ini atau hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan bisa disebabkan oleh banyak hal. Seperti mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan atau yang dihisap seperti sabu-sabu atau yang dimakan dalam bentuk tablet narkoba seperti itu ya.
mabuk. Atau sakar bisa karena sakit yang tak tertahankan. Orang yang kesakitan jerit-jerit gitu ya. Kadang-kadang guling-gulingan saking sakitnya. Di luar kontrol akalnya. Nah, termasuk orang yang ngantuk atau tidur. Dengan kadar ngantuk yang sangat. Sehingga dia mengatakan apa yang di luar kontrol akalnya. Maka ini dilarang. Karena itu sama dengan sakar. Apapun penyebab dari sakar ini. Maka sangat mungkin dalam membaca kita salah. Maka tidak boleh sholat dalam keadaan ngantuk. Hilangkan dulu rasa ngantuknya. Walaupun waktu sholat sudah datang tapi pas ngantuk-ngantuknya. Jangan-jangan pas sujud nggak bangun lagi nanti. Terus tidur. Gitu kan. Batal sholatnya? Iya batal. Nah apa yang harus dilakukan kalau ngantuk? Pertama tidur dulu. Untuk menghilangkan ngantuk. Atau yang kedua ya dia olahraga dulu. Senam dulu gitu ya. Ngopi dulu, pokoknya hilangkan ngantuk. Ketika itu nanti seusai sholat boleh tidur lagi ya. Jadi tidak boleh sholat baik fardu ataupun sunnah dalam keadaan ngantuk. Karena dikhawatirkan nanti salah baca, salah gerakan ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenalkan nama Arfan dari Cibiru. Afwan. Arfan Dari Cibiru. izin bertanya Ustaz, apakah boleh mengganti imam yang batal dalam sholat? Mengganti imam yang? Batal ya, dalam sholat. Kalau imam batal dalam sholat bukan boleh, tapi harus, wajib diganti. Karena imam itu tidak sah sholat untuk dirinya, tidak sah sholat, tidak sah juga keimamannya. Ya, kalau imam batal, wajib dia berhenti. Kalau kita lagi sholat baik fardu ataupun sunnah. Baik menjadi imam ataupun menjadi makmum atau sendirian terus batal, wajib berhenti. Tidak boleh karena malu umpamanya ya. Lagi jadi makmum nih, tiba-tiba dia keluar angin. Dan baunya itu tercium semasjid. Tapi nggak bunyi, jadi orang-orang nggak tahu. Kalau dia keluar, malu ketahuan, oh si Anu. Akhirnya karena biar nggak ketahuan, dia pura-pura ikut sholat sampai akhir dalam keadaan batal. Haram dia, dosa. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan batal, itu namanya istihza. Istihza itu mengolok-olok, bercanda di dalam sholat. Ya, tidak boleh. Maka wajib dia keluar. Wajib dia batalkan, kemudian dia keluar. Gimana cara keluarnya kan kehalang sama makmum? Ya nanti makmum akan ngasih jalan yang keluar. Ya, apalagi imam. Ya kak, rata-rata di masjid ada mihrab yang ada pintu keluar. Di kita juga ada kan. Bahkan di mihrabnya ada WC. Kalau imam kebelet, kemudian membatalkan sholatnya, dia keluar ke WC, ganti oleh makmum yang di belakang. Makanya makmum yang di belakang harus orang yang siap menggantikan posisi imam di saat batal. Jangan sampai imam pergi, makmum di belakang nggak berani. Karena bacaannya nggak benar. Yang bacaannya bagus pada di belakang. Kehalang, nggak bisa maju juga. Coba gimana kalau begitu? Makanya yang tidak layak jadi imam harus tahu diri. Jangan berdiri tepat di belakang imam. Biarkan yang di belakang imam itu orang-orang yang bisa menggantikan posisi imam. Jadi imam yang batal wajib dia membatalkan sholatnya dan diganti makmum di belakangnya maju. Ini yang pertama. Kedua demikian juga makmum kalau dia pertama batal, kedua kebelet ingin ke air baik kencing ataupun BAB, batalkan. Jangan ditahan.
Karena Nabi SAW menyatakan, la sholata liman yudafi'ul akhbathain. Tidak ada sholat bagi orang yang mudafa'ah kepada dua keburukan. Akhbathain itu dua keburukan itu BAB dan BK. Buang air, BAK. Buang air kecil. Kebelet, ditahan. Jadi ditahan, dapat. Hilang lagi, muncul lagi, tahan, itu mudafa'ah namanya. Dogong bahasa kitanya, saling dorong gitu. Maka tidak boleh kita melanjutkan sholat dalam keadaan begitu, batalkan. Tapi kalau bisa jangan di sana batal, keluar dulu, nanti setelah di luar batalkan. Kalau di sana keluar dulu angin meledak, nanti terganggu yang lain. Batalkan, kemudian ke WC, ya. Walaupun itu adalah rakaat terakhir. Aduh sayang nanti harus ngulang lagi. Nggak apa-apa ngulang dari awal, ya. Biasanya yang beseran itu orang-orang tua 40 tahun ke atas terkena penyakit beser, iya. Saya kaget kalau di antara kalian ini masih kecil ya, masih remaja kena beser itu, saya terus terang nggak percaya. Kita aja yang sudah tua gitu ya, itu nggak pernah batal karena ingin kencing ketika di tengah-tengah sholat. Kalau ingin BAB mah iya, saya juga pernah batal. Ketika di tengah-tengah sholat, kebelet ya keluar dulu ya. Tapi kalau kencing nggak pernah. Apalagi sebelum wudhu kita kencing dulu terus berwudhu. Itu nggak pernah kebelet ingin kencing. Tapi kalau kebelet ingin BAB mah suka pernah ya. Tidak tergantung umur, biasa tergantung jadwal dan apa yang dimakan sebelumnya. Makanya ini kalau ada, ini selalu nih setiap sholat ada santri yang batal. Curiga ini modus atau apa ini ya. Kalau dia umpamanya kebelet karena ingin BAK, seusia kalian ini nggak percaya bisa kebelet di tengah-tengah sholat karena ingin kencing. Kalau ingin BAB ya mungkin. Dikhawatirkan kalau imam baca, wah ini panjang nih, akhirnya itu keluar. Dilihat di WC-nya, ngobrol sama temannya. Yang sama-sama begitu atau sama-sama belum memulai sholatnya. Ini selalu nih, bahkan sholat maghrib juga ada. Pas imam takbir, pas baca Fatihah keluar. Merusak saf. Ketika dia keluar kan kosong kan? Akhirnya bergeser, akhirnya yang belakang maju. Sampai kemarin ada jamaah di sini. Saya pernah kata dia sholat agak terlambat di belakang. Itu tiba-tiba berpindah menjadi shaf kedua. Padahal dari belakang tuh. Kenapa? Karena di depan batal keluar. Depannya batal keluar dia maju. Batal keluar maju. Sampai ke shaf yang kedua. Berarti banyak tuh. Saya curiga modus dan suudzon juga. Ya sedikit antara curiga dengan suudzon itu ya. Tipis. Coba nanti dilihat lagi. Nanti suri kiti disuruh. Kalau ada yang di tengah-tengah sholat gitu ya. Keluar, lihat di WC ngapain dia. Itu rata-rata laporan itu. Santai-santai aja. Tidak langsung kalau kebelet kan kelihatannya langsung buka pintu WC langsung gitu. Ini mah santai gitu ya. Ngobrol dengan teman. Itu menunjukkan tidak kebelet itu. Ya. Hati-hati jangan mempermainkan sholat. Membatalkan sholat tanpa uzur dosa besar. Ya. Kecuali tadi kalau ada uzur kebelet tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut nanti hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.